Izinkan saya memperkenalkan diri. Namaku Sukingro. Saya seorang petugas kebersihan. Gaji bulanan saya 3.000 yuan. Saya punya seorang putra. Nama saya Huen Xuan. Adalah. Kamu aktor figuran itu kan? Xiu Ping memberitahuku. Mari kita langsung ke intinya. Anakku, akhir-akhir ini, terus mendesak saya untuk menikah. Dia mengenalkan saya ke banyak pria. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Jadi, saya ingin minta tolong kamu untuk satu hal. Putranya pasti melakukannya demi uang. Dia memperkenalkannya pada pria tua menjijikan itu kan. Dia sungguh durhaka sebagai anak. Saya punya 100.000 yuan di sini. Begitu kita berhasil melewati rintangan yang dihadapi putra saya, kami akan segera bercerai. Saya tidak akan menunda Anda untuk menemukan pasangan. 100.000. Maksudnya itu apa? Dia tidak ingin menaikkan harga saat itu juga kan? 100.000 yuan ini. Saya menyimpannya dengan susah payah sepanjang hidup saya. Dengan berhemat. Tidak satu sen pun lebih. Apakah saya punya? Dia terlihat jauh lebih baik daripada wanita-wanita sombong itu. Menikah dengannya. Menenangkan hati Sesi juga bukan ide yang buruk. Hanya 100.000. Jika Anda tidak ingin mencari orang lain. Menikah. Kawin. Akta nikah. Sekarang, saya bisa menjelaskan berbagai hal kepada putra saya. Ini alamat rumah saya. Hari ini, kamu berkemas hari ini. Pindah saja ke sini. Yang saya maksud. Mengingat bagaimana keadaan putra Anda, saya rasa itu tidak nyaman. Hidup bersama dalam waktu lama. Apakah kamu setuju? Tepat. Tinggal di rumah sepanjang waktu. Cepat atau lambat, bocah nakal itu akan membongkarnya. Baiklah, kalau begitu. Saya akan berangkat kerja sekarang. Anda. Tidak apa-apa, seandainya saja aku masih muda. Saya bisa saja menghasilkan lebih banyak uang. Aku tidak perlu bekerja sekeras itu. Biro Urusan Sipil. Bukankah itu benar? Asisten Lee. Asisten Chen. Nyonya, Ketua. Mengapa kamu di sini? Ayo pergi. Bos, Halo bos. Saya seharusnya tidak diam-diam. Keluar saat jam kerja. Ini bos saya. Saya baru saja hari ini membersihkan rumahnya. Kukira dia menjadi cemas saat menungguku dan agak marah. Dan ini adalah saya Ketua Hei Asisten Kusur. Ketua Hei. Ketua dalam drama tersebut. Ini juga merupakan aktor tambahan. Pertunjukan kami yang Anda lihat memiliki persyaratan yang cukup ketat. Itulah mengapa mereka juga menugaskan saya, seorang asisten di luar permainan. Benar. Guru Hei aktingnya sangat bagus. Di antara kita, kami punya chemistry luar biasa saat berakting. Apakah kamu masih tidak punya? Ada pekerjaan yang harus dihadiri. Cepatlah pergi. Aku akan menjemputmu siang ini. Oke. Bos, silakan masuk ke dalam mobil. Saya akan mengendarai sepeda listrik di belakang dan mengikutimu. Berhati-hatilah di jalan. Lakukan perlahan-lahan. Aktingmu cukup bagus, nak. Gaji Anda akan berlipat ganda bulan depan. Terima kasih Ketua Hei. Tidak. Guru Hei. Ketua. Siapakah wanita tadi? Pasangan saya. Meta. Ibu. Meskipun kamu tidak suka, orang-orang yang kukenalkan padamu, para taipan bisnis itu, Anda tidak boleh begitu saja menemukan seorang lelaki tua di pinggir jalan dan langsung menikah dengannya. Dan kamu akan tinggal bersama orang lain, Anda. Saya ingin melihat. Terlihat seperti ini. Berhenti memanggilnya orang tua.
Dia adalah orang yang tulus. Aktor tambahan. Dia tampan dan memiliki temperamen yang baik. Meskipun penghasilannya sedikit lebih rendah, tetapi dia juga bergantung pada keahlian sebenarnya untuk menghasilkan uang. Tambahan. Ibu. Kamu tidak tahu betapa kacaunya industri hiburan. Orang-orang mencurigakan ini. Dia hanya mengincar uangmu. Dia hanya memperdayaimu. Kamu ingin mengambil hatimu dan merahasiakannya. Ibu, aku tidak memberitahu mereka identitas asliku. Bukankah kamu hanya menginginkan ibumu untuk memiliki pendamping di sisinya? Nah, sekarang saya punya satu. Anda harus mempercayai penilaian saya. Bagus. Selama kamu bahagia. Semula. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada orang terkaya. Namun sekarang tampaknya tidak perlu. Orang terkaya. Saya mendengar bahwa orang ini, ia pendiam dan jarang tampil di depan umum. Meskipun ibu pasti tidak bisa menikah dengannya. Tetapi demi dirimu, untuk memperluas koneksi, ibu masih bisa berkenalan dengannya. Tuai. Halo, Anda telah tiba. Aku akan segera turun. Orang tua itu ada di sini. Saya perlu pergi menemui. Duduklah dengan benar. Anda terus-menerus berada dalam situasi berikut, di TV atau di majalah. Jika kamu turun, bukankah identitasku terbongkar? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya sudah mendaftarkan pernikahan kami. Hal yang kau janjikan padaku. Kapan kamu akan melakukannya? Bawalah istrimu. Segera kembali kepada saya. Anda. Jangan sebutkan itu. Tuahi cukup tampankan. King Ro. Ayo biar saya ambil. Xiu Ping mengatakan padaku bahwa kau adalah bintang cilik. Ada sebuah TV. Kenapa aku belum pernah melihatmu? Izinkan saya melihat drama apa saja yang pernah Anda bintangi. Apa yang sedang kamu lihat ke atas? Enteri Baidu Anda. Kau tahu apa? Memang benar-benar ada satu. Coba saya lihat. King Ro. Ada apa? Detak jantungku mungkin cepat. Tekanan darah saya meningkat. Aku tidak bisa melakukan ini. Kenapa kamu tidak menyetir saja? Baiklah, aku yang akan mengemudi. Tekanan darah tinggi sangat berbahaya. Apakah kamu membawa obatmu? Memperlambat. Asisten Lee, saya beri Anda 3 menit. Untuk menghapus entry Baidu baik tentang saya. Singkirkan semuanya. The film was translated and narrated by M Media. Aku melihatmu. Sedikit berkeringat. Izinkan saya mengantarmu ke rumah sakit. Tidak. Saya baru saja minum obat dan saya jauh lebih baik. Ayo pergi. Mengapa pria tua ini tampak begitu familiar? Halo, tolong bantu saya mencari informasi tentang ibu saya, mitra baru. Saya ingin semua informasinya. Tua Hei, apakah kamu benar-benar figuran? Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Ini adalah rumah besar Wenhua. Puluhan ribu per meter persegi. Bagaimana kamu mampu tinggal di sini? Itu bukan apa-apa. Ya, inilah yang terjadi. Saya kenal seorang selebriti papan atas. Dia membeli rumah ini. Dia biasanya sangat sibuk syuting. Jadi dia bilang rumah ini kosong. Dan dia menyewakannya kepada saya. Disewakan kepada Anda. Itu benar. Menyewa. Itu sangat baik. Baiklah, kalau begitu, karena aku sudah di sini sekarang, kita akan membagi biaya sewanya setengah-setengah. Anda juga bisa menabung lebih banyak uang untuk pensiun. King Ru, aku akan mendengarkanmu. Apapun yang kau katakan. Saya baru saja melihat ada sebuah
Supermarket. Aku akan pergi membeli bahan makanan di lantai bawah dan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Oke, Saya rasa ini tekanan darah tinggi, juga terkait dengan tidak makan tepat waktu. King Ro, aku akan pergi bersamamu. Kamu memang seperti itu. Anda duduk dan beristirahat. Saya bisa pergi sendiri. Telepon berdering. Kamu urus itu dulu, aku pergi sekarang. King Ro. Ambil ini. Tidak perlu, saya punya uang. Ini adalah kartu diskon. Untuk diskon. Kartu diskon. Kamu benar-benar tahu cara mengelola uang. Hati-hati. Halo, Ketua, poster promosi yang kamu foto bulan lalu sudah didistribusikan kepada semua anak perusahaan dari Heygrow. Diperkirakan bahwa semua poster akan diposting sepenuhnya hari ini. tunggu. Supermarket yang terletak di bawah rumah saya itu. Apakah itu milik Heygrow? Itu benar. Ini adalah supermarket swasta kelas atas. Dikerjakan bersama oleh Nona Shizie dan grup Rugui. Ini khusus untuk para pemiliknya. Dari Runhua Mansion untuk berbelanja. Mungkinkah poster saya? Sekrok. Halo, beritahu departemen supermarket. Singkirkan semua poster saya. Cepatlah. Mungkinkah ini? Teripang giok putih. Supermarket ini juga menjualnya. Tua biasanya bekerja sebagai figuran, bekerja sangat keras, dan tidak ada yang merawatnya. Aku akan membelinya dan memasaknya untuknya. Wang Miling kekasih Siang Haifa. Teripang giok putih ini harganya 330.000 per kilogram. Dari 200.000 buah. Hanya ada satu seperti ini. Sekadar mencium baunya saja tidak ada gunanya. Kamu harus memakannya. Agar dihitung. Wang Meiling, bukankah ini wanita yang 20 tahun lalu? Apakah saya berselingkuh dengan mantan suami saya? Wanita simpanan itu. Su Qingro. Ini adalah Runhua Mansion kami. Supermarket swasta. Hanya pemilik yang diizinkan masuk. Bagaimana mungkin orang sejorok sepertimu diizinkan berada di sini? Ya, aku memang norak. Kejelekan saya ini. Siap menguburmu. Kapan Anda berencana berangkat? Anda, kau berani mengutukku? Dua wanita. Apa yang terjadi? Ada apa dengan supermarket Anda? Sampah masyarakat macam apa ini? Apakah kamu mengizinkan masuk? Apakah Anda tidak takut menurunkan standar pelanggan? Apakah Anda benar-benar menjalankan bisnis? Anjing-anjing di komunitas, semuanya memiliki pemilik yang mengajari mereka. Bagaimana berperilaku di tempat umum? Berhenti berteriak. Mengapa tidak ada yang mengajarimu? Anda. Kalian berdua sedang apa? Apakah kamu tahu siapa aku? Saya adalah ibu kandung dari manajer Anda. Aku perintahkan kamu sekarang juga. Usir wanita ini untukku. Apakah kamu tuli? Cepatlah pergi. Ini adalah High Group yang dimiliki oleh orang terkaya. Dan grup Rugui. Dibuat bersama. Supermarket mewah kelas atas milik pribadi. Seseorang dengan status Anda. Bahkan tidak layak menjadi penjaga pintu. Cepat keluar. Grup Rugui. Apakah kamu tahu siapa aku? Lihat dia sedang berakting sekarang. Kamu tidak akan mengatakan bahwa Anda adalah bagian dari grup Rugui. Apakah Anda seorang ketua? Kau pikir cuma bekerja beberapa hari sebagai petugas pemeliharaan di komplek mewah. Apakah burung pegar bisa berubah menjadi burung phoenix? Jadi dia hanya seorang petugas kebersihan. Nyonya di sini lupakan saja soal teripang. Bahkan satu buah apel dikirim melalui jalur udara pada pagi hari dari Prancis. Dikirim lewat udara, masih diselimuti embun Provence. Sekalipun Anda menghabiskan seluruh tabungan hidup Anda, kamu tetap tidak mampu membelinya. Wanita muda, tolong berbicara dengan lebih hormat. Gadis ini baik, dia cukup akurat dalam menilai orang. Nanti akan kuberitahu anakku untuk memberi Anda kenaikan gaji. Su Qingro, aku akan menunjukkan jalan yang jelas kepadamu. Setelah meninggalkan supermarket, berjalan kaki sejauh 3 km. Ada toko serba ada kecil. Sayuran di sana, gratis di malam hari.
Dan ada banyak pengemis berebut untuk mereka. Segala sesuatu di sini, jangan pernah bermimpi tentang mereka. Bagaimana kamu tahu aku tidak mampu membelinya? Su Qingro. Selama bertahun-tahun kamu tidak hanya menjadi lebih cerdas, kamu juga bertambah tua. Sekarang kau berani membual tentang apapun. Anda bisa mengatakan kebohongan apapun. Semua yang ada di sini hari ini. Saya menginginkan semua teri panggiok putih. Kamu tidak akan. Apakah Anda membayar dengan kombinasi beberapa metode? Jangan pergi dan membawa semua kartu Anda mencapai batas maksimal. Ini dikenal sebagai kartu emas hitam Raja Kartu. Biaya tahunannya saja mencapai puluhan ribu. Bagaimana mungkin kamu memilikinya? Tua He hanyalah figuran. Bagaimana mungkin dia memiliki hal seperti itu? Kartu bergengsi. Dia pasti salah memberikannya kepada saya. Sebuah properti yang biasanya dia gunakan. Sejauh yang saya tahu, kartu emas hitam ini, seluruh kota Yunchang, hanya orang terkaya yang memilikinya. Kartu namanya jelas palsu. Jeti ini kartu palsu. Su Qingro, mengapa kamu begitu menyukai kesombongan? Dan kamu bahkan membawa kartu palsu saat kamu keluar. Sungguh memalukan. Kalian berdua, cepat usir dia untukku. Dia sangat mencerminkan kemiskinan. Ini hampir membuatku sesak napas. Apakah kamu mendengarku? Kenapa kamu tidak pergi? Beraninya Anda memperlakukan pelanggan seperti ini. Saya akan mengajukan pengaduan terhadap Anda. Siapa yang berani berbicara seberani itu? Seng Hao Putrawan Mili. Untuk mengajukan pengaduan terhadap kami. Anak laki-laki. Saat itu wanita ini, siapa yang merayu ayahmu? Sekarang dia sengaja datang ke bekerja sebagai petugas kebersihan di lingkungan sekitar. Siapa yang tahu niat jahat apa yang dia sembunyikan? Manajer, apa yang dikatakan nyonya itu adalah benar. Dia bahkan menggunakan kartu hitam, berpura-pura kaya untuk menipu kita. Ibu benar sekali. Dia sudah berusia lebih dari 50 tahun dan masih memiliki bau tertentu. Orang seperti ini memasuki supermarket kami hanyalah sebuah ancaman. Anda, cetak foto ini nanti. Dan tempelkan di pintu luar supermarket. Ingatlah untuk menulis dengan jelas. Orang ini dan anjingnya tidak diperbolehkan masuk. Saya baru saja sampai di sini. Aku tidak seharusnya membuat masalah untuk Tua He. The film was translated and Itu narrated aneh. by M Media. Mengapa dia belum kembali juga? Qingro. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Semoga tidak terjadi apa-apa. Jika saya ingat dengan benar, filosofi dari supermarket besar ini adalah ketulusan hati sejati, emosi sejati. Tapi yang kurasakan sekarang hanyalah sungguh menjijikan. Sungguh menjijikan. Sungguh tidak tahu malu. Dengan seorang pemimpin seperti Anda dan karyawan seperti Anda, aku tidak akan pernah kembali. Kau wanita menjijikan mengutuk kami dan sekarang pikir bisa pergi begitu saja. Kamu mau pergi kemana? Lepaskan aku, kamu sendirilah yang mendatangkan kutukan ini. Lagi pula aku adalah orang yang lebih tua darimu. Kau menghinaku seperti ini. Saya akan mengajukan pengaduan terhadap Anda. Putra, gelangku hilang. Gelang ini dibeli oleh ayahmu pada lelang tahun lalu. Ini adalah gelang antik yang dia belikan untukku. Harganya 3 juta. Wanita menjijikan. Sekarang aku mencurigaimu. Mencuri barang milik pelanggan. Keamanan. Lepaskan pakaiannya. Cari dia. Wang Meiling. Di perguruan tinggi. Kau menjebakku. Menuduh saya mencuri ponsel Anda. Bagaimana bisa begitu? Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan kamu masih menggunakan trik ini. Sepertinya kamu malah bertambah berat badan. Tetapi tidak menjadi lebih pintar. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mereka semua baru saja melihatnya, bahwa hanya kamu yang mendekatiku.
Jika kamu tidak menyembunyikan apapun, kalau begitu izinkan saya mencari Anda. Putra, dia. Kau berani memukul ibuku. Kamu pasti punya keinginan untuk mati. Keamanan. Saya menduga pencuri ini adalah pelaku kejahatan berulang. Lepaskan pakaiannya untukku. Saya ingin melihat berapa banyak sebenarnya yang dia curi. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhku. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku bisa membuatmu menghilang dari Yuncheng seketika. Mengapa kamu takut padanya? Dia hanyalah seorang petugas kebersihan yang kotor. Dia hanya menggunakan kata-kata besar untuk menakutimu. Aku akui, kamu menjaga penampilanmu dengan cukup baik. Tidak heran, ketika ayahku masih muda, dia sangat tergila-gila padamu. Saya ingin melihat betapa memesonanya dirimu sebenarnya. Ayo. Lepaskan satu potong pakaiannya, dan aku akan memberimu segapok uang tunai. Siapa di antara kalian yang akan duluan? Ketua Anda paling menghargai reputasi. Jika dia mengetahuinya bahwa Anda dalam bisnis afiliasinya, perlakukan pelanggan seperti ini, apakah kamu tidak takut padanya? Kamu adalah seseorang dari lapisan masyarakat paling bawah. Hak apa yang Anda miliki untuk menyebut nama ketua kami? Aku memberitahumu, saya diterima secara pribadi oleh ketua kami. Jika dia tahu, aku membantunya menghilangkan noda seperti yang kau lakukan. Mungkin, dia bahkan mungkin memberi saya promosi dan kenaikan gaji. Kalian semua, telanjangi dia. Saat waktunya tiba, saya akan menghadap ketua. Memberikan beberapa kata-kata baik untukmu. Melepaskan. Siapa yang memberimu nyali itu? Untuk menyentuh tubuhku. Wen Xuan. The film was Apakah kamu translated baik-baik saja? and narrated by M Media. Apa filosofi pelayanan mal kami? Kejujuran, ketulusan hati. Emosi sejati. Mempermalukan pelanggan. Bukanlah ketulusan. Membingkai pelanggan bukanlah ketulusan hati. Membagi pelanggan ke dalam kelas yang berbeda, dan memperlakukan mereka secara berbeda. Bukanlah emosi yang sebenarnya. Mungkinkah di grup kita, filosofi pelayanan, diimplementasikan dengan cara ini? Ketua, saya juga mempertimbangkan kepentingan mal kami. Membiarkan orang-orang kelas rendah seperti itu masuk hanya akan memengaruhi pengalaman berbelanja dari pelanggan lain. Pengalaman berbelanja. Di sini, apa yang memengaruhi pengalaman berbelanja? Kalian semua adalah penjahat. Keluar. Pergi ke Departemen SDM untuk memproses pengunduran diri Anda. Nyonya manajer, tolong sampaikan beberapa kata untuk kami. Jika ketua menyuruhmu pergi, lalu cepatlah pergi. Zheng Hao. Manajemen bawahan yang buruk, penyalahgunaan kekuasaan. Posisi Anda sebagai manajer seharusnya sudah diganti sejak lama. Kirimkan pemberitahuan, masukkan Zheng Hao ke dalam daftar hitam di seluruh industri. Siapapun yang berani mempekerjakannya, menentang He Group saya. Anda tidak bisa melakukan ini pada putra saya. Mama, berhenti bicara. Ini ketua Hai. Jika kamu memprovokasinya, keluarga kami tidak akan bisa tinggal di seluruh Yuncheng. Berhenti bicara. Anda terluka. Ayo pergi, ayo pulang dan balut lukanya. Bukankah seharusnya kamu menjelaskannya padaku? Apa yang terjadi hari ini? Ketua Hi.
Lihat. Informasi. Kamu memang benar-benar ketua High Group. Tidak. Bisakah kamu perhatikan baik-baik di bawah ini? Ini, Bukankah itu terlihat mirip? Orang-orang selalu berkata bahwa aku sangat mirip dengan pria terkaya ini. Dia memiliki tahi lalat. Saya tidak punya tahi lalat. Saya mendengarnya siang ini, bahwa Anda berada di supermarket, oleh manajer yang serakah itu, diintimidasi. Saat aku pergi mencarimu, saya kebetulan bertemu dengan sekelompok dari kami, teman-teman aktor latar. Kami sedang merekam sebuah sketsa pendek. Secara tiba-tiba, aku berpura-pura menjadi ketua, untuk memberi mereka pelajaran yang baik. jadi itulah yang terjadi. Tapi harus saya katakan, sungguh-sungguh, kalian berdua memang sangat mirip. Tepat. Tapi apakah kamu tidak takut manajer itu akan mengetahuinya dan menyebabkan masalah bagimu? Jangan khawatir, saya sudah mengambil rekaman pengawasan tersebut, dan mengirimkannya ke High Group. Saya mendengar bahwa ketua sangat marah, dan segera memecat mereka. Benar-benar. Pengalaman itu penting. Tapi menurutku, kamu memiliki karisma yang jauh lebih besar daripada orang terkaya itu. Sungguh-sungguh, aku juga berpikir begitu. Datang. Cobalah. Cobalah. Sudah lama sekali sejak aku merasakan hal ini, kehangatan rumah seperti ini. The film was translated and narrated by M Media. Rasanya enak sekali. Omong-omong, wanita di supermarket siang ini, siapa yang menargetkanmu? Siapakah dia? Namanya adalah Wang Meiling. Dia adalah wanita itu. Mantan suami saya berselingkuh dengan. Anda. Anda dan mantan suami Anda. Kami sudah lama tidak berhubungan. Jangan khawatir. Pernikahan kami memang palsu sejak awal. Dia tidak akan mencari masalah denganmu. Aku tidak takut masalah. Apa yang tadi kamu katakan? Tidak ada. Cepat minum. Ketika anakku menikah, kita bisa memisahkan. Kalau begitu kamu tidak akan punya kesempatan untuk mencicipi masakan lezat saya lagi. King Row. Ada apa? Ini uang mas kawin yang kau berikan padaku. Itu benar. Ini kartu gaji saya. Saya sudah menabung cukup banyak uang untuk pensiun. King Row, aku tak ingin lagi berpura-pura menjadi pasanganmu. Mari kita coba hidup bersama dengan tulus. Revolusi belum berhasil. Kamera Wen Xuan. Upaya berkelanjutan masih diperlukan. Wen Xuan, sarapan sudah siap. Yang akan datang. Hei si putri dari Wen Xuan. Nona muda, jika ketua mengetahuinya bahwa kamu diam-diam menguji istrinya, dia pasti akan marah. Ayahku, ketika berbicara tentang hubungan, dia adalah orang yang naif dan mudah percaya. Aku bertaruh dengan wanita ini. Pasti ada di sini untuk uang dari High Group kami. Aku tidak bisa membiarkan ayahku tertipu olehnya. Adapun saya hari ini, aku akan mengungkap jati dirinya yang sebenarnya. Saya merasa bahwa wanita ini, citra dan perilakunya cukup baik. Dia sepertinya bukan orang yang materialistis. Jika kau bisa melihat menembus dirinya, apakah nona muda ini masih membutuhkan untuk mengambil tindakan secara pribadi?
Wen Xuan. Lihat kami sudah menikah. Sudah cukup lama sekarang. Saya sedang berpikir. Mari kita cari peluang untuk menyatukan kedua anak itu. Makan dan bertemu dulu. Oke. Aku harus bergegas dan, sebelum bertemu Seizi, beritahu Kinro identitas asliku. Bibi. Tante itu. Ini ibu tiri yang ayahku temukan untukku kan? Anda pasti Sisi. Ayahmu selalu membicarakanmu. Nak, kenapa kamu tidak? Katakanlah kamu akan datang. Sudah sarapan belum? The film was translated Seizi, and narrated by Anda. M Media. Pakaian seperti apa itu? Wanita itu. Akor rubahmu akan segera terungkap. Ayah. Apa kamu tidak memberitahu Bibi? Bibi. Keluargaku berasal dari pedesaan. Latar belakang keluarga miskin. Dan saya sakit parah. Menyembuhkan penyakit ini membutuhkan banyak uang. Wen Xuan. Sisi sedang sakit. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku. Mengetahui bahwa situasi keluarga kami miskin. Apakah kamu takut sekarang? Dia benar-benar wanita yang serakah dan jahat. Menurutmu? Sekarang aku tahu anak itu sakit. Apakah saya akan pergi saja? Orang seperti apa yang Anda inginkan? Aku untuk Su Qingru. Anak, kamu sakit, jangan berdiri. Dengan cepat, silakan duduk. Duduk dan istirahatlah. Itu tidak benar. Alur cerita yang saya rancang seharusnya tidak berakhir seperti ini. Tidak. Rasanya, level ini belum cukup. Bibi, kamu mungkin belum tahu. Ayahku meminjam banyak uang untuk mengobati penyakit saya. Bahkan hadiah pertunanganmu dipinjam olehnya. Hei Seizi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anak itu sakit. Pelankan suaramu. Apa yang ingin Anda capai? Ayah, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lihat, dia mendengar bahwa kamu memiliki banyak hutang. Dia akan segera kabur sekarang juga. Bibi, apakah kamu akan pergi? Mengapa Bibi pergi? Aku akan tetap bersamamu. Dan ayahmu juga. Tante punya 2 kartu di sini. Salah satunya adalah ayahmu, uang hadiah pertunangan untukku. Salah satunya, yang satunya lagi, adalah apa yang Bibi simpan sendiri. Kamu ambil ini duluan, kita harus benar-benar menyembuhkan penyakit ini. Kinro, Anda, apa yang sedang kamu lakukan? Tapi inilah yang kuberikan padamu. Sekarang jam berapa? Membicarakan tentang milikmu dan milikku. Bibi, apakah kamu akan membayar biaya pengobatanku? Tapi penyakitku sangat sulit disembuhkan. Betapapun sulitnya menyembuhkannya, kita harus menyembuhkan penyakit ini. Bersama Bibi di sini, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Cepat beritahu Yan Li. Temukan para ahli terbaik di seluruh negeri untuk berkonsultasi mengenai kasus Sisi. Ayo pergi, ayo cepat ke rumah sakit. Kinro, apakah kamu masih tidak punya karya Anda sendiri? Bagaimana Anda bisa mengelola semua ini? Masalah ini. Apakah kamu mulai pikun? Sekarang jam berapa? Apakah pekerjaan lebih penting? Atau apakah anak itu lebih penting? Lihatlah wajah kecil Sisi. Warnanya sangat pucat. Dia pasti sakit parah. Kita harus segera pergi ke rumah sakit. Ayo pergi, Bibi. Apakah kamu tidak menyukaiku?
Perawatan selanjutnya untuk penyakit saya akan sangat merepotkan. Bagaimana mungkin Tante tidak menyukaimu? Saat aku melihatmu barusan, pertama kali, aku langsung menyukaimu. Anda hanya perlu fokus pada dirawat di rumah sakit dan mengobati penyakit Anda di rumah sakit. Sedangkan soal uang, Tante akan menemukan solusinya. Tante, mustahil. Bagaimana dia bisa benar-benar berbeda dari apa yang kubayangkan? Hei Sisi. Trik apa yang sedang kamu mainkan? Ayah, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Pengalaman kencan Anda hanya sedikit ini. Dan kamu sangat kaya. Aku hanya takut bahwa kamu akan tertipu olehnya. Aku belum memberitahunya identitas sejati saya. Kemudian, jati apa yang dia sukai dari ayah? Dasar bocah nakal. Kecantikanmu yang menakjubkan. Genetika itu berasal dari siapa? Ayah berencana untuk mengungkapkan identitasku padanya. Kau datang dan merusak segalanya. Saya tidak peduli. Anda menemukan kesempatan untuk menutupi kebohongan ini. Saat ini dia sedang menguji saya. Jika karena kamu, saya gagal dalam ujian, aku akan pergi dan mencukur kepala saya untuk menjadi seorang biarawan. Jangan ayah aku. Aku akan pergi mencari Bibi sekarang juga dan jelaskan dengan jelas. Pergi. Terima kasih. Dasar anak kecil, saat ini saya sedang menghubungi dokter untuk Anda. Bibi, aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku sudah dewasa seperti ini dan masih harus The menjadi film was beban bagimu dan translated ayahku. and Seharusnya hal narrated itu by tidak M terjadi. Media. Saya harus mengandalkan kedua tanganku sendiri untuk bekerja keras dan mendapatkan biaya operasi. Aku akan pergi sekarang juga. Bagaimana ini bisa disebut sebagai beban? Rumah sakit. Saya sudah menghubungi Anda. Ini berada di bawah naungan Hegroup, rumah sakit swasta terbaik. Acara ini mengumpulkan ratusan dokter ternama. Kita harus menyembuhkan penyakit ini. Kami akan pergi ke rumah sakit sekarang. Tidak. Tua Hei, berhenti makan. Ayo kita pergi cepat. Ayo pergi. Profesor. Profesor. Bagaimana kondisi anak tersebut? Ini tidak terlalu bagus. Sel-sel kanker ini sudah menyebar ke seluruh tubuh. Profesor Wang. Aku takut. Transplantasi sumsum tulang diperlukan. Apa? 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 Profesor. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya semuanya baik-baik saja. Mungkin kamu bisa lihat lagi. Tua Hei. Jangan khawatir. Profesor, kita pasti akan secara aktif bekerja sama dengan pengobatan. Saya bersedia menjalani pencocokan sumsum tulang. Anak itu masih begitu muda sekarang. Anda harus temukan cara untuk menyembuhkannya. Bibi. Jesse. Jangan takut. Bibi. Kamu sungguh baik hati. Ayahku bersamamu. Benar. Profesor, jadi selanjutnya, bagaimana kami perlu bekerja sama dengan kamu? Beginilah keadaannya. Pertama-tama periksa prostat Anda. Tes antigen spesifik. Prostat. 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 Bagaimana mungkin putriku memiliki prostat? Anak perempuan. Bukankah kamu Sian Amil? Apa yang sedang kamu lakukan? Sudah lama sekali, dan kamu bahkan tidak bisa menemukan satu orang pun. Ketua Su, bukankah itu Nyonya Tua dan The pasangan film was barunya? translated Ayo pergi. and narrated by Mari kita M lihat. Media. Untungnya kali ini itu adalah sebuah kesalahan. Hei Sisi, bisakah kamu berhenti membuat masalah di masa mendatang? Apakah kamu mendengarku? Aku salah ayah. Mengapa kamu membentak anak itu? Dia juga takut. Bibi, saya minta maaf. Apakah aku membuatmu takut?
Bukan apa-apa, selama kalian berdua baik-baik saja, kami para tetua akan merasa lega. Kami. Bibi, Anda juga memiliki seorang anak. Saya punya seorang putra. Jika ada kesempatan, aku akan mengenalkannya padamu. Mama. Akhirnya aku berhasil menangkapmu. Hari ini saya akan melihat pria yang membawamu pergi. Siapakah dia sebenarnya? Semuanya sudah berakhir. Identitasku akan segera terungkap sekarang. Aneh, mengapa saya sepertinya mendengar suara Yan Li? Cepatlah naik tangga. Yan Li menyebutkan menurutku, dia akan datang ke rumah sakit hari ini untuk mengambil laporan pranikah. Tidak bisa membiarkan dia bertemu ayah. Bagaimana jika Bibi marah karena ayah dan penipuannya? Aku sama sekali tidak bisa ditangkap oleh Yan Li. Tua Hei, apakah Anda tidak merasa kurang sehat karena tekanan darah tinggi? Karena kita sudah berada di rumah sakit. Ayo kita beli obat. Tidak perlu. Saya baik-baik saja. Mengapa saya membutuhkan obat? Ya. Ayah dan Bibi benar. Karena kita sudah berada di sini. Ayo kita ambil obat. Dasar anak kecil, kamu tidak pernah memikirkan kesejahteraan ayahmu. Liftnya sudah di sini, jangan berlama-lama lagi. Shize, apa yang kamu lakukan di sini? Ini benar-benar Yan Li. Untungnya aku tidak membiarkan mereka bertabrakan satu sama lain. Itu, aku akan pergi ke pesta di rumah seorang teman. Lalu perutku terasa sedikit tidak nyaman. Jadi saya datang untuk memeriksanya. Yan Li, karena kamu di sini, kenapa kamu tidak mengantarku pulang? Itu benar. Tadi ada seorang pria dan seorang wanita di dalam lift. Mereka pergi kemana? Anda pasti salah lihat. Aku sendirian di sini. Aku pasti sedang berhalusinasi. Benar sekali, Shize. Minggu depan adalah ulang tahun ibuku. Karena kita berdua akan segera bertunangan. Saya sedang berpikir mengadakan pesta ulang tahun untuk ibuku. Saat waktunya tiba silakan bertanya. Jika ayahmu bisa hadir. Kedua keluarga kita pada akhirnya harus bertemu. Kedengarannya bagus. Ayo pergi. Ayo pergi. Untung saja bocah itu tidak memergokiku. Ayah, karena ayah sangat menyukai Bibi. Cepatlah dan ungkapkan identitas aslimu padanya. King Ro. Tua Hei. Tua Hei. Sebenarnya, pernikahan saya sebelumnya penuh dengan tipu daya dan pengkhianatan. Itulah mengapa, ketika kamu bertanya padaku, saya tidak bisa memberikan jawaban langsung. Aku takut mempercayakan hatiku kepada orang lain lagi. Tapi sampai aku bertemu denganmu, saya merasa Anda sangat tulus. Jadi terkadang saya berpikir, andai saja aku bertemu denganmu lebih awal, itu pasti akan sangat menyenangkan. Apa yang tadi ingin kamu sampaikan? Aku. Mama, minggu depan adalah hari ulang tahunmu. Adapun The film kamu, was translated ajaklah lelaki tua and itu serta narrated aku by sudah M memesan Media. pesta ulang tahun untukmu di sebuah hotel milik perusahaan. Pesta ulang tahun. Ini milik ibu pacarku. Pesta ulang tahun. Kami mendiskusikannya. Dan kalian berdua harus bertemu. Benar sekali ayah. Identitas Anda. Apakah kamu sudah memberitahu Bibi? Tuahi sudah tua dan terlalu jujur. Aku takut jika aku menceritakan semuanya sekaligus padanya. Dia tidak akan bisa menerimanya.
Pesta ulang tahun. Aku akan pergi sendiri saja. Sebelum kalian berdua bertunangan, aku akan memberitahunya sedikit demi sedikit. Tidak apa-apa. Lalu ayah cepatlah ya, semakin lama Anda mengulur-ulur waktu, hal itu akan semakin memperburuk hubungan antara kedua orang tersebut. Kemudian untuk pesta ulang tahun minggu depan, ayah jangan terlambat. Jangan khawatir, aku pasti akan tepat waktu. Jangan khawatir, aku pasti akan tepat waktu. Panggilan telepon itu baru saja mengganggu kita. Apa yang ingin kamu katakan? Saya ingin bertanya kepada Anda. Tipe orang seperti apa yang kamu sukai? Lembut. Penuh perhati-hatian. Berorientasi pada keluarga. Kingro. Sebenarnya aku. Dan jujur. Apa yang tadi kamu katakan? Dia hanya mengatakan bahwa dia benci ditipu. Jika aku mengaku sekarang, identitas saya. Bukankah aku akan berjalan tepat ke garis tembak? Mari kita tunggu sebentar lagi. Kita sudah lama sekali berada di luar. Aku merasa lelah. Mari kita kembali. Oke. Di mana kartu keanggotaan toko perhiasan saya? Ini pertama kali bertemu menantu dan mertua. Pasti harus menyiapkan hadiah yang besar. Dulu. Periode berbunga Wensuan. Ini terlalu panjang bukan? Kingro. Kakimu pasti pegal. Ayo rendam kakimu. Saya akan menerima telepon. Minggu depan adalah ulang tahun Kingro. Sungguh kebetulan. Dan calon ibu mertua Sezi pada hari yang sama. Mungkinkah itu? Apa 500? Paling banyak 200, tidak lebih dari itu. Itu benar. Kingro hanyalah seorang petugas kebersihan. Bagaimana mungkin dia adalah orang yang disebutkan putriku? Apakah itu ibu mertua ketua? Banyak berpikir. Saya telah melakukan penelitian tentang properti komersial tersebut. Harganya sama sekali tidak mencapai 5 juta. Paling banyak 2 juta. Besok aku akan pergi ke toko perhiasan untuk membeli hadiah untuk calon mertua saya dan menantu perempuan. Pastikan untuk mengamankannya sebelum saya kembali. Tua Hei. Wensuan. Kipbao yang dibuat sesuai pesanan selama 3 bulan. Akhirnya bisa dibawa keluar untuk menghirup udara segar. Aku akan pergi ke toko perhiasan nanti untuk membeli hadiah untuk mertua. Lalu pergi ke pesta ulang tahun. Pergilah lebih awal dan pulanglah lebih awal. Tua He pasti tidak akan tahu. Tunggu aku di bawah. Saya akan memilih hadiah untuk ibu, mertua dan menantu sebelum pergi ke pesta ulang tahun. Oke. Apakah itu Kingro yang menelponku barusan?
Tua Hei. Kamu sudah sampai di rumah. Kamu terlihat sangat bagus dengan pakaian itu. Kamu mau pergi kemana? Beberapa saudari petugas kebersihan mengatakan mereka ingin berkumpul. Aku berdandan sedikit. Aku sudah tidak memakai pakaian ini selama bertahun-tahun. Kamu juga mau keluar? Ya. Kru menambahkan adegan sementara. Aku harus buru-buru ke sana. Kostum untuk kru ini cukup bagus. Tepat. Sisi sengaja ke Prancis untuk memesannya. 3 juta per set. Kipaumu juga bagus. Sudah bertahun-tahun tidak memakainya. Terlihat seperti baru. Ini hal baru kan? Desain kostum terbaru dari OR. Dibuat sepenuhnya dengan tangan. Tidak akan pernah ada karya kedua. Aku sudah tidak memakainya selama bertahun-tahun. Kondisinya terawat dengan baik. Waktuku hampir habis. Saya permisi dulu. Hati-hati ya. Haruskah aku mengantarmu keluar? Asisten Lee. Menurut saya, bungkus kalung ini. Dan memberikannya kepada mertua saya. Ya tentu saja. Mengapa tidak ada orang di sini? Orang penting macam apa ini? Yang dikelilingi oleh semua orang. Saya di sini untuk mengambil perhiasan. Anda, mengapa kamu di sini? Mengapa kamu di sini? Kamu tidak membeli perhiasan kan? Kamu tidak membeli perhiasan kan? Bagaimana mungkin itu terjadi? Xiaoli dan aku adalah di sini untuk mengambil perlengkapan untuk kru. Benarkan Xiaoli? Kalau begitu kru Anda pasti sangat kaya. Mereka menggunakan barang-barang asli sebagai properti. Lagi pula ini adalah kru sutradara besar. Cari detailnya. King Ro. Anda datang ke sini untuk membeli apa? Bukankah acara kumpul-kumpulnya masih agak lama lagi? Saya berpikir bahwa kita telah menikah begitu lama, bahkan tidak punya cincin yang serasi atau apapun. Saya mampir melihat-lihat karena kebetulan dekat situ. Ini semua salahku. Prosedur sepenting itu, dan aku benar-benar melupakannya. Seharusnya aku yang membeli ini. Tenaga penjual, keluarkan semua cincin pasangan. Anda punya di sini. Mari kita lihat. Cepat-cepat. Baiklah. Sungguh karya seorang maestro. Itu benar. Setiap pasang sepatu sangat indah. Sepertinya selera kita cukup konsisten. Kalian berdua memiliki selera yang sangat bagus. Model ini adalah model baru yang diperkenalkan oleh desainer toko. Matahari hangat yang mabuk. Nilainya mencapai 2 juta yuan. 2 juta yuan masih. 2 juta yuan. Ini terlalu mahal. Ada apa King Ro? Aku merasa sangat pusing. Mungkin itu sedikit tekanan darah rendah. Merindukan. Silakan duduk bersamaku di sini. Lihatlah. Bagaimana jika ada diskon? Oke. Jagalah dia baik-baik. Asisten Lee. Nona, begini masalahnya. Nantinya mintalah tenaga penjual tersebut. Beritahu King Ro bahwa hari ini ada acara diskon promosi besar-besar again. Saya akan menanggung selisih harganya. Lalu, kamu tinggal memberitahunya. Bahwa cincin ini dijual kepada kami seharga 10.000 yuan. Apakah itu tidak apa-apa? Pasangannya? Bagaimana mungkin dia kekurangan uang? Apakah kamu mengenalnya? Kita saling kenal. Saya sering datang ke sini untuk mengambil properti untuk kru film. Setelah melakukan hal ini bolak-balik, bagaimana mungkin kita tidak saling mengenal? Bukankah begitu? Itu benar. Tuan He. Dia sering berpura-pura kaya. Dia sudah terbiasa berpura-pura. Aku sendiri pun bingung sekarang. Itu benar, King Ro. Bagaimana kabar kesehatanmu? Saya jauh lebih baik. Saya hanya berkonsultasi dengannya. Bukankah kita memiliki semacam itu? Diskon. Begini aku hampir lupa. Kalian berdua, pelanggan yang tepat. Orang ke-666 memasuki toko kami. Mungkin berhak mendapatkan diskon. Diskon tambahan di atas diskon. Mohon tunggu sebentar. Saya akan menghitungnya untuk Anda. Dengan diskon yang diterapkan, sepasang cincin matahari hangat yang mabuk hanya biaya 10.000 yuan.
Astaga, semurah itu. 10.000 yuan. 10.000 yuan. Kami akan membelinya. Selesaikan. Baiklah, silakan lewat sini. 10.000 yuan. Cincin ini sungguh indah. Jika kamu menyukainya, kami akan datang dan membelinya. Setiap peringatan. Anak perempuan, Putra. Ayah, kamu ada di mana? Halo ibu, kamu ada di mana? Dalam perjalanan hampir sampai. Dalam perjalanan hampir sampai. Sahabat terbaik. Direktur. Pesta ulang tahun. Bukankah di sini sepi sekali? Yan Li anak ini, sungguh. Kenapa terburu-buru? Akhirnya sampai di rumah. Bagaimana bisa setelah menikah, hidup terasa seperti drama mata-mata. Tua hei, apakah listrik padam? King Ro. Selamat ulang tahun untukmu. Kau mungkin buta, tapi aku tidak. Di dunia ini, tidak akan ada wanita lebih baik darinya. Terima kasih. Ayo. Buatlah sebuah harapan. Saya harap bahwa setiap ulang tahun mulai sekarang, termasuk Tua Hei. King Ro. Apakah yang baru saja kamu katakan itu artinya? Kamu menerimaku. Ketika saya berusia 20 tahun, saya menikah dengan Xiang Haifeng. Setelah saya hamil, saya berhenti dari pekerjaan saya dan tinggal di rumah untuk fokus pada kehamilan saya. Tapi aku tidak pernah menyangka Xiang Haifeng berselingkuh lagi dengan Wang Meiling. Dan mereka bekerja sama dengan ibu mertua saya. Menipu saya supaya menandatangani perjanjian perceraian. Memaksa saya membesarkan anak sendiri. Dan pergi tanpa membawa apapun. Sejak saat itu, aku berhenti percaya pada cinta. Aku juga tidak mengharapkan ketulusan. Sampai hari ini. Ketika kau tiba-tiba berdiri di depanku, begitu teguh, memberitahu Xiang Haifeng bahwa yang kamu pilih itu aku. Pada saat itu, tiba-tiba aku merasakan sedikit penyesalan. Aku menyesalinya. Orang pertama yang saya temui. Bukankah kamu? Ini seperti kami berjalan di jalan pegunungan panjang. Tetapi akhirnya pulang ke rumah. Tua Hei, besok aku ingin pergi bersamamu, memesan setelan jas untuk secara resmi memperkenalkan
Kamu kepada anakku. Benar-benar. Itu bagus sekali. Oke. Tua Hei. Besok, saya juga akan memberitahu Anda identitas asliku. Saya berharap ketika saat itu tiba, Anda tidak akan terlalu terkejut. Ruang tamu keluarga Seng. Sapu sialan itu Su Qingro. Tidak ada hal baik terjadi setiap kali aku bertemu dia. Proyek tersebut berjalan lancar. Dia merusak segalanya. Hai Feng. Saya pikir Su Qingro ini, dia membenci kamu karena meninggalkannya dulu. Dan dengan sengaja menusukmu dari belakang. Tunggu saja. Saya pasti akan memberikan untuknya sebuah pelajaran. Qingro. Lihat. Bagaimana menurutmu? Ini terlihat cukup bagus. Tapi ini sedikit, tidak sesuai dengan temperamen Anda. Coba yang lain. Coba yang lain. Aku tidak menyangka itu. Seseorang dengan kedudukan seperti Ketua He kembali datang sendiri untuk membeli pakaian. Apa? Dia? Apakah dia sebenarnya Ketua He? Pelankan suaramu. Apakah kamu belum melihatnya? Wawancara majalah. Tua He. Ada apa Tua He? Apakah kamu baik-baik saja? Saya sedang mencoba pakaian. The film was Dan sedikit memutar translated pinggangku. and narrated Saya baik-baik by saja. M Media. Apakah Anda baik-baik saja, Pak? Kamu akan baik-baik saja. Tua Hei, Anda cepat bersiap dan keluar. Aku akan menunggumu di luar. Aku siap. Di mana istriku? Dia berada di ruang resepsionis di lantai 3. Seorang pria barusan memintanya untuk pergi keluar. Seorang pria. Seperti apa penampilannya? Tidak terlalu tinggi. Itu benar. Dia juga memiliki tahi lalat di dekat mulutnya. Ada sesuatu yang salah. Seng Haifeng. Waktu saya terbatas. Kalau ada apa-apa katakan saja. Apakah kamu tahu hari itu? Campur tanganmu. Dan hal-hal yang kamu katakan. Menyebabkan saya. Seberapa besar masalahnya? Sebuah proyek senilai 30 juta. Sia-sia. Itu hanya bisa terjadi. Selamat kepada Rugui Group. Melihat menembus dirimu, wajah menjijikan. Tidak bekerja sama denganmu. Jika tidak, nanti akan jauh lebih merepotkan. Anda. Wanita keji itu. Sekarang kau telah jatuh ke tanganku. Kau bahkan tak mau menuruti perintahku. Benarkah begitu? Jika kamu berani, sentuh selai rambut pun di kepalaku. Saya akan memastikan keluarga Zheng Anda menghilang dari Yuncheng seketika. Setelah sekian tahun, aku sebenarnya cukup merindukannya. Temperamenmu yang berapi-api. Kamu tahu berapa uang yang aku punya sekarang? Dia lebih dari sekadar suami aktor figuranmu. Sepanjang hidupnya, pernah melihat. Aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu melayaniku dengan baik, aku akan memberimu uang tak terbatas. Bagaimana menurutmu? Saat waktunya tiba, saya akan merekam segala sesuatu tentang dirimu. Tunggu saja sampai kehormatanmu hancur, dan tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi. Melihatmu seperti ini, saya tidak tertarik. Berapa banyak uang yang Anda miliki? Apa hubungannya dengan saya? Aku juga tidak menyukainya. Bagus. Kamu tidak menyukainya. Apakah kamu tidak peduli tentang suamimu yang seorang aktor figuran? Apakah kamu percaya itu hanya dengan satu kata dariku? Apakah saya bisa membuatnya kehilangan pekerjaannya seketika? Tepat. Bukankah begitu? Juga The film punya was anak perempuan. translated and narrated by M Aku Media. memperingatkanmu, jangan sekali-kali berpikir untuk menyentuh anak itu. Su Qingro. Syarat dan ketentuannya dijelaskan di sini. Jika kamu tidak datang, saya punya banyak cara untuk menemukan anak itu. Jika kamu sudah mengambil keputusan, besok malam, datang ke lokasi ini. Saya menantikan kedatangan Anda.
King Ro. King Ro. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah ini sakit? Tua Hei. Besok, saya ada urusan yang harus diselesaikan, dan perlu keluar. Aku tidak bisa bergabung denganmu untuk makan malam. King Ro. Apa tepatnya? Apa yang terjadi hari ini? Apakah Sheng Haifeng melakukan ini? Besok mau kemana? Aku akan pergi bersamamu. Aku tak akan meninggalkanmu sedetik pun. Bukan apa-apa. Benar-benar, hanya seorang teman lama mengajakku makan di luar. Mengenai Sheng Haifeng, jangan khawatir soal itu. Bagaimana mungkin aku tidak mengkhawatirkannya? Sekarang aku adalah suamimu. Tidak. Masalah ini. Aku harus menegakkan keadilan untukmu. Tua Hei. Ini sudah cukup sulit bagimu. Mencari nafkah sebagai aktor figuran. Apalagi Sheng Haifeng masih memiliki pengaruh hingga saat ini. Jangan berkonfrontasi langsung dengannya. Sebenarnya, saya berada di Yuncheng dan memiliki pengaruh tertentu. Ya, aku tahu. Aktingmu sangat terampil. Tapi Sheng Haifeng berbeda dengan putranya. Dia tidak seperti putranya, sangat mudah untuk berurusan dengan. Selain itu, putranya pasti sudah memberitahunya bahwa kamu berpura-pura menjadi orang kaya. Dengarkan aku. Mengenai Sheng Haifeng, jangan khawatir soal itu. Saya akan mencari cara sendiri. Periksa di mana Sheng Haifeng. Besok. Katakan saja padanya begitu, Ketua Grup Hei. Ingin berkolaborasi dengannya. Wang Meiling. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu tidak akan mengatakannya lagi bahwa kamu adalah. Apakah Anda ketua grup Rugui? Ibu mertua saya sudah mengatakan bahwa klaim Anda palsu. Apa? Kamu masih berusaha mempertahankan sandiwara itu hari ini? Semua orang tentang wanita ini memiliki status rendah. Ketika dia masih muda, dia suka terlibat dalam perilaku menggoda. Rencana licik. Beberapa waktu lalu, dia bekerja sebagai petugas kebersihan di komunitas kami. Dia bertemu dengan keluarga saya, dan dia mencoba merayu putraku lagi. Setelah aku membongkar kedoknya, dia melaporkan saya dengan niat jahat. Menyebabkan suami dan anak saya kehilangan mata pencaharian mereka. Suamiku. Suami saya saat ini masih belum bisa keluar dari kursi rodanya. Kalian semua memberitahuku, bukankah wanita seperti ini seharusnya dihukum? Mengalahkan. Mengalahkan. Dia terlihat cukup tua. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Kecenderungan untuk menjadi perusak rumah tangga sudah tertanam dalam dirinya. Itu tidak bisa diubah. Dia perlu diberi pelajaran yang berharga. Menghancurkan keluarga seseorang seperti ini. Kamu pantas dipukuli. Pada dasarnya kamu tidak tahu apa yang terjadi. Apalagi cerita selengkapnya. Mengapa kamu menghukumku seperti The film ini? was translated and narrated Baik, by Wang M Meiling. Media. Karena kamu begitu yakin bahwa aku telah menyakitimu. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memberitahu semua orang? Bagaimana kamu berhasil merayu suami saya saat saya sedang hamil? Kamu dan Sheng Haifeng bersekongkol untuk menindas saya. Berhentilah mencari alasan. Hari ini tepat di depan semua orang. Aku akan memberi wanita ini pelajaran yang berharga. Semuanya lihat. Kalung di lehernya itu adalah rilisan baru Tiffany tahun ini. Satu-satunya di negara kita. Dibeli oleh ketua He Group. Lihatlah pakaiannya. Dia sepertinya tidak seseorang yang akan melakukan apa saja demi uang. Mungkinkah kita salah? Anda benar. Dan wajahnya terlihat sangat familiar. Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Jangan biarkan dia membodohimu. Dia hanya seorang petugas kebersihan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Memiliki kalung semahal itu. Pegang tanganmu. Lepas dari kalungku. Ini adalah hadiah dari mertua saya. Wang Meiling. Saya rasa Anda sedang mencari kematian hari ini. Mertua, Anda adalah seorang petugas kebersihan. Mertua Anda paling banter hanya jadi petugas keamanan. Ada apa kamu tidak akan mengatakannya bahwa mertua Anda adalah? Apakah Anda ketua dari He Group? Apakah sengaja memberimu
Kalung mutiara ini. Sampah milikmu ini, jika ditempatkan di toko 2 yuan, saya ragu ada yang akan membelinya. Lihat itu. Suami saya bilang dia ingin kamu. Berlututlah dan minta maaf kepada kami. Itu benar, bersujud dan meminta maaf. Jiang Haifang, kamu punya nyali. Saya sungguh menyesal. Hari itu, ketika aku berurusan denganmu, aku tetap membiarkanmu hidup. Seharusnya aku yang mengantar seluruh keluargamu keluar dari Yoncheng. Kalau tidak, kita tidak akan memiliki ini sekarang. Kalian semua di mana? Hina aku seperti ini. Semua orang mendengarnya kan? Wanita ini mengakuinya sendiri. Katakan padaku, haruskah seorang wanita dengan hati yang begitu jahat, apakah perlu ditangani atau tidak? Memukul. Memukul. Mei-ling, berhenti membuang-buang kata untuknya. Pukul dia biar lega amarahmu. Beritahu orang lain juga. Meski keluarga Sin kami mengalami masa sulit, kami bukanlah orang yang bisa diintimidasi oleh siapapun. Wang Mei-ling, saya Su Qingru bersumpah di sini hari ini. Jika kau berani menyentuh selai rambutku lagi, aku akan membuat keluargamu membayar 10 kali lipat. Kamu hampir tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Dan kau masih mengancamku. Bagaimana caranya agar kamu mau mengalah? Bukankah kamu datang ke sini hari ini untuk menghadiri jamuan makan malam? Bagus. Lalu anggur ini, Anda bisa meminumnya terlebih dahulu. Berhenti. Anda. Tante, The apakah film was kamu baik-baik saja? translated and narrated by Jesse. M Media. Siapa kamu? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Namun Anda berani menghadiri jamuan makan ini. Jati kamu adalah milik wanita ini, anak perempuan dari suami barunya. Jesse, mengapa Anda berada di sini hari ini? Bukankah ini pertunangan? Pertunangan. Ceritakan padaku orang-orang seperti kamu. Apa gunanya menikah? Ini tidak lebih dari sekadar manusia. Menemukan orang lain, melahirkan anak nakal lagi. Dan akhirnya, kembali bekerja untuk kita orang kaya. Itu saja. Jaga mulutmu. Tante aku juga. Bertunangan di hotel ini hari ini. Aku tadi sedang merias wajah di ruang ganti, mendengar keributan di luar. Aku tak menyangka kaulah korban perundungan. Aku akan berurusan dengan wanita ini. Apa hubungannya dengan Anda? Pergi cepat dan temukan, menikahlah dengan suamimu yang malang itu. Berhenti membuang-buang waktuku. Apa hubungannya dengan saya? Dia menikah dengan ayahku. Dia adalah ibuku. Saya adalah putrinya. Kamu menindasnya. Mengapa saya tidak boleh ikut campur? Anak yang baik. Hari ini adalah hari pertunanganmu. Jangan datang ke sini dan membawa nasib buruk. Hal-hal ini, biarkan bibi yang menyelesaikannya sendiri. Mama ayahku sedang dalam perjalanan. Begitu dia tiba, mereka yang baru saja menghina dan mempermalukanmu, tak satupun dari mereka akan lolos begitu saja. Berhenti bicara omong kosong di sini. Ada satu orang yang mempersulit kita. Kamu mau memeras uang dariku kan? Bagus. Aku akan memberikannya padamu. Sepanjang hidupku. Ini pertama kalinya seseorang berani melemparkan uang ke arahku. Itu hanya menunjukkan keterbatasan pengalamanmu. Saya ragu Anda pernah melihatnya. Uang sebanyak ini sebelumnya. Pengalaman saya yang terbatas. Apakah kamu tahu? Pesta pertunangan siapa ini hari ini? Tentu saja aku tahu. Ini adalah pesta pertunangan antara He Group dan Rogui Group, dua direktur jenderal utama. Kau tahu itu dan masih berani. Beraninya kau bersikap begitu lancang di depanku. Dasar bocah nakal. Cara bicaramu adalah persis sama seperti milik ayahmu. Dia mengaku bahwa dialah ketua grup He. Kamu tidak akan mengatakan bahwa kamu juga. Apakah kamu putri dari He Group? Bagaimana jika saya bilang saya memang seperti itu? Benar-benar anak dari seorang aktor senior. Ketenangan dalam menghadapi bahaya.
Memang benar bahwa jika Anda bukan keluarga, Anda tidak masuk melalui pintu yang sama. Ibu tirimu jelas bukan orang baik. Dia menyiksa seluruh keluarga kami seperti ini. Anda benar-benar perlu memastikan ayah biologis Anda. Negara-negara waspada. Jangan sampai wanita ini secara misterius membawanya pada kematian. Anda. Beraninya kau bicara omong kosong. Kau berani-beraninya memukulku. Anakku adalah mantan eksekutif senior di He Group. Dia masih memiliki beberapa koneksi di dalam He Group. Tunggu sampai anakku datang. Aku akan lihat bagaimana dia menghadapimu. Wanita muda, aku lihat kau punya pesona tersendiri. Cucu saya Zhang Hou juga sedang mencari pacar akhir-akhir ini. Sebelum dia sampai di sini, jika Anda bersedia mengalah dan setuju untuk menjadi miliknya, pacar untuk sementara waktu, melayani dan mengurusnya, lalu kita akan berhenti mengganggumu. Jadilah pacarku. Kemudian saya ingin melihat jika dia memiliki kemampuan agar layak mendapatkan layanan saya. Ibu. Kalian semua memperdebatkan apa di sini? Mengapa? Mengapa kau meninggalkan ayahku sendirian di sini? Anakku. Kami berdua juga tidak tahu kesialan apa yang telah menimpa saya. Terakhir kali wanita ini mempermalukan saya dengan suaminya yang seorang aktor. Kali ini dia kehabisan lagi, mengaku sebagai putri dari He Group. Dan dia bahkan memukulku. Putra, cepatlah mengajar. Wanita ini patut diberi pelajaran. Meskipun saya belum bertemu dengan ketua He, ayah saya memiliki. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata kamu bukan. Apa kamu yakin? Tentu saja. Meskipun Direktur Jenderal He Group kami sangat sederhana dan jarang tampil di depan umum. Tetapi, itu tidak berarti kalian berdua ibu dan anak perempuan dapat meniru. Apa kamu yakin? Kamu tidak mengenali saya. Kau pikir kau siapa sebenarnya? Apakah kamu pantas dikenal oleh ayahku? Mengapa? Pengalaman yang sangat mendalam. Kau benar-benar mengira dirimu adalah Ketua He kan? Izinkan saya bercerita kepada Anda. Ketua He adalah tamu kehormatan hari ini. Sekarang, harus merias wajah dengan cantik di ruang ganti. Bagaimana mungkin dia mirip denganmu? Menemani petugas kebersihan. Untuk bertemu Ketua He dan lepaskan penyamaranmu. Para penjaga. Mari kita lihat siapa yang berani. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. King Ro, Seiji, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Baru saja, Shishi melindungiku. The film was Ayah, translated Anda akhirnya and tiba. narrated by Nanti, M-Media. Anda harus dengan benar memberi pelajaran kepada dasar orang bodoh yang sombong. Mereka lagi. Rasanya, pelajaran terakhir kali. Terlalu ringan. Terakhir kali, Ketua He, lihat cepat. Ini Ketua He. Dia benar-benar Ketua He. Mungkinkah identitas kedua wanita itu terungkap? Apakah ini nyata? Kita sudah selesai. Pemuda ini sedang dalam masalah sekarang. Setiap orang harap tetap tenang. Pertama kali saya melihat orang tua ini, aku hampir tertipu. Dari penampilannya juga, dia memang sangat mirip dengan Ketua He. Namun setelah melakukan banyak penyelidikan, saya mengetahui dia hanyalah seorang pemeran tambahan film. Dia benar-benar berbeda dari Ketua He yang mulia dan perkasa di matamu. Jadi, jangan takut padanya. Tadi kamu yang jadi orangnya. Siapa yang menindas istri dan putri saya? Rasanya, kamu belum belajar pelajaran apapun dari ayahmu. Sayang sekali. Apa hubungannya ini dengan ayahku? Cukup omong kosong. Saya datang hari ini untuk menghadiri perjamuan pertunangan grup He. Wanita ini menyamar sebagai putri dari He Group. Tunggu sebentar. Mama. Wanita ini sedang menyamar putri dari He Group. Dia sedang menyamar sebagai ketua dari grup He. Dan dia sedang menyamar ketua grup Rugui. Bukankah ini sama dengan menangkap mereka semua sekaligus? Putra, keberuntungan keluarga kami akan segera berubah. Tunggu sebentar, aku akan membawa kalian semua di hadapan Direktur Jenderal Grup Rugui dan Direktur Jenderal He Group. Jelaskan situasi ini kepada mereka. Kalian semua, tunggu saja sampai Anda mengemis di jalanan. Sangat arogan. Saya rasa saat Ketua Sutiba nanti, orang pertama yang dia ajak berurusan akan menjadi kamu.
Kau pikir kau siapa sebenarnya? Niat para petinggi, apakah ini sesuatu yang bisa Anda spekulasikan? Yanli, ibu sudah berada di ruang perjamuan. Kemarilah. Baiklah. Susunan pemain Anda sungguh dahsyat. Anda bahkan punya orang yang dipilih menjadi ketua Su. Ayo semuanya. Mari kita berikan kesempatan pada kelompok dadakan ini. Mari bertepuk tangan ayo. Hei, lihat cepat. Ketua Su hadir. Anda pasti ketua Sukan. Saya dari grup Shenshe. Ada beberapa orang di sini yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Menyamar sebagai anggota keluarga Anda. Tapi jangan khawatir. Saya sudah melakukannya atas nama Anda. Memberi mereka pelajaran. Kau pikir kau siapa sebenarnya? Siapa yang mengizinkanmu menyentuh mereka? Ketua Su mereka hanya tak berdaya. Orang-orang dari lapisan terbawah masyarakat. Dan wanita ini, dia sedang berpura-pura menjadi ibumu. Ini adalah pelanggaran terhadap Anda. Aku menghukum mereka atas namamu. Kau berani menghukumnya. Aku memberitahu, jika sesuatu terjadi pada mereka hari ini, saya jamin, kepalamu sama sekali tidak akan di lehermu. Ketua Su, apakah kamu bingung? Kami sedang membantu Anda. Jika dunia luar mengetahui hal ini, sekumpulan orang-orang hina ini menggunakan nama Anda, menyebabkan masalah di sini. Hal ini akan memengaruhi reputasi kedua perusahaan tersebut. Itu tidak akan bagus kan? Bukankah begitu? Mama, Selamat ya, nak. Mama, Mama, istri, izinkan saya memperkenalkan Anda, ibuku. Ketua grup Rugui. Zizi. Zizi adalah istrimu. Mama, Zizi adalah Direktur Jenderal High-Grow. Halo Paman Hei. Mama izinkan aku memperkenalkanmu, Paman Hei, berasal dari High-Grow. Suami. Apakah Anda benar-benar dari Hegro? Ketua. Suami. Kamu adalah orang yang kabur bersama ibuku yang sudah tua itu. Tuan yang terhormat. Jadi identitas orang-orang ini semuanya nyata. Aku tahu itu tidak terlihat sederhana. Sekarang keluarga Shen mungkin sudah selesai. Astaga, apa sebenarnya yang baru saja saya lakukan? Mustahil, dia hanyalah seorang petugas kebersihan yang kotor. Bagaimana mungkin The dia film bisa was pimpinan Su dari grup translated Rugui? and narrated by Dan M dia. Media. Dia hanyalah seorang lelaki tua. Bagaimana mungkin dia bisa? Wang Meiling. Apakah kamu masih bersikeras menyangkalnya? Demi kesombonganmu yang mengerikan, berapa banyak hal buruk yang telah kamu lakukan. Sekarang saatnya membayar harganya. Ketua Hei, aku mohon padamu. Aku mohon padamu, tolong beri saya satu lagi kesempatan untuk reformasi. Aku berjanji, saya pasti akan memulai lembaran baru dan memulai kembali. Ketua Hei, aku sangat menyesal. Urusan keluarga kita. Semuanya diputuskan oleh King Ro. King Ro, King Ro, kamu dan Haifan. Lagi pula mereka pernah menjadi suami istri untuk sementara waktu. Orang sering berkata, sehari sebagai suami istri berarti 100 hari kebaikan. Mohon sampaikan permohonan Anda kepada Ketua Hei. Jangan hancurkan sepenuhnya keluarga Sing kami. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. kalian berdua, izinkan saya menyaksikan dengan sungguh-sungguh. Apa artinya berubah menjadi bermusuhan lebih cepat daripada membalik buku? Sebagai seorang wanita, aku sungguh iri padamu. Bagaimana cara Anda menjaga kulit Anda tetap sehat? Apakah ketebalannya tetap terjaga? Apakah kamu sudah lupa? Bagaimana kalian berdua memperlakukan saya barusan? Memperlakukan suami saya dengan baik, merawat anak saya. Kamu langsung lupa. Tapi untukku, saya berzodiak Scorpio. Aku menyimpan dendam. Seseorang
Berikan perintahnya. Mulai hari ini, tidak akan ada keluarga yang dimuncak. Selidiki rekaman pengawasan tersebut. Semua orang yang bersekongkol dengan keluarga Zheng untuk mempermalukan istri dan putri saya harus sepenuhnya masuk daftar hitam. Siapapun yang terkait dengan He Group saya dan Grup Su yang memiliki urusan bisnis, semua kerjasama akan dibatalkan. Perusahaan manapun di Yuncak tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Ya, Tidak. Aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Ketua He, Ketua Su. Tua He. Anda benar-benar aktor yang hebat. King Ro, bisakah kamu berhenti mengejekku di depan kedua anak itu? Sebenarnya sebelum ini, aku selalu ingin menemukan kesempatan untuk mengaku padamu. Tapi bukankah kamu memberitahuku bahwa kamu paling membenci para pembohong? Jadi saya pikir, tunggu sampai hubungan kita sudah stabil untuk beberapa waktu. Kalau begitu aku akan mengaku padamu dengan jujur. Tante, aku bersumpah padamu. Ayahku ingin memberitahumu sejak lama. Dia memberitahuku sejak lama bahwa dia menyukaimu. Dasar gadis bodoh. Kenapa kamu membocorkan semuanya begitu saja? Mama. Seandainya kau memberitahuku lebih awal bahwa itu Paman Hei, kalau begitu aku tidak akan terlalu khawatir. Yan Li, bagaimana mungkin kamu menyalahkan ibumu untuk hal ini? Lagi pula pada awalnya, dia belum terlalu menyukaiku. Lihat, dia sudah melindunginya. Ayahku, jangan khawatir. Apa maksudmu ayahmu? Itu ayah kami. Itu benar. Tua Hei. Tapi memang ini salahku. Pada permulaan, aku memang takut tertipu. Jadi aku tidak memberitahumu ketika aku ingin mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Aku takut kau akan membenci orang kaya. King Ro, akulah yang seharusnya meminta maaf. Sebagai laki-laki, integritas adalah yang utama. Bagaimana dengan ini? Memanfaatkan anak-anak zaman sekarang. Pertanda baik ini, mari kita memperkenalkan diri secara resmi. Nona Su King Ro. Nama saya Huen Xuan. Saya adalah ketua He Group. Dan sesekali saya pergi keluar dan membuat film. Halo Huen Xuan. Namaku Su King Ro. Saya adalah ketua grup Rugui. Dan sesekali saya keluar dan melakukan pekerjaan bersih-bersih. Ini suatu kesenangan. Saya juga punya seorang putri yang biasanya cukup nakal. The film was translated and Tetapi lincah dan narrated by cerdas. M Media. Dan sangat menggemaskan. Saya punya seorang putra. Dan sekarang, aku telah mendapatkan seorang putri. Saya bisa bilang, saya punya seorang putra dan seorang putri. Nona Su King Ro. Maukah kamu menikah denganku? Aku tua He. Tidak tahu bagaimana mengucapkan kata berbunga. Tapi aku tahu. Waktu yang kuhabiskan bersamamu. Ini untukku. Sangat berharga. King Ro. Selamat ulang tahun. Aku tahu kita sudah tidak lagi muda. Tapi aku tidak akan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengurangi segala bentuk keamanan atau kebahagiaan untukmu. Di sisa hari-hari kita, saya akan berusaha menjadi pasangan yang baik bagi Anda. Dan jadilah untuk kedua anak yang manis ini, seorang ayah yang baik, dan bahkan
seorang kakek yang baik bagi anak-anaknya. Aku akan melindungimu dengan baik. Dan melindungi masa depan kita. Nyonya Hai. Bolehkah saya memanggil Anda begitu? Anda mungkin. Mama dan Papa, bagaimana kalau kita mengadakan pernikahan untuk kami berempat? Disatukan. Acara bahagia anak-anak Anda. Apakah kita para lansia harus ikut berpartisipasi? Untuk apa? King Ro. Saya pikir ide putra kami sangat bagus. Saya sedang menelepon sekarang. Untuk memiliki desainer itu, buatkan satu set untukmu. Gaun pengantin yang sangat cocok. Bagaimana dengan itu? Suami aku juga menginginkan satu. Ya,